Di Indonesia pastinya kita udah nggak asing lagi dengan Suzuki Satria FU maupun Honda Sonic, karena memang hanya ada dua varian Aygo itu saja yang masih eksis dan dijual di Indonesia sampai sekarang. Namun pada kesempatan kali ini, kita tidak akan membahas kedua Aygo tadi, melainkan kita akan membahas pendahulu dari Honda Sonic dan Satria FU, yang dulu sempat dijual di Indonesia dan statusnya masih didatangkan secara CPU dari negara asalnya. Nah, bagaimana sosok kedua Aygo CPU yang menjadi leluhur Honda Sonic dan Satria FU ini? Oke, langsung saja kita bahas di sini. Yang pertama kita bahas dulu pendahulu dari Honda Sonic 150R, yaitu Honda Nova Sonic 125. Motor ini didatangkan secara CPU dari Thailand oleh Astra Honda Motor dan pertama kali dipasarkan pada tahun 2001 dengan bandrol harga 17 jutaan. Harga tersebut bisa dibilang setara dengan harga Honda Tiger yang kala itu masih berada di puncak kejayaannya. Motor ini dibuat menjadi dua varian model yang berbeda, yaitu Sonic 125 RS yang memakai velg jari-jari, serta Sonic 125 RS Super yang telah dibekali velg tipe casual. Seperti yang bisa kita lihat, Sonic 125 mempunyai desain yang ramping, simple, nggak banyak lekukan, dengan mika lampu sen berwarna oranye, lengkap dengan pengereman cakram depan belakang. Fitur dashboard pada Honda Sonic 125 terbilang lumayan lengkap, di mana ada petunjuk kecepatan, odometer, indikator gigi, bahan bakar, netral, sampai indikator suhu mesin pun juga ada. Sedangkan untuk sektor dapur pacunya, motor ini dibekali mesin 125cc SOHC2 clap overbore, diameter pistonnya 58 mm dan stroke-nya 47,2 mm, berpendingin cairan, pengkabutan bahan bakar karburator Keihin AVK 28 mm, serta transmisinya menggunakan 5 percepatan. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 13,4 horsepower di 10.500 rpm, serta torsi puncak 10,2 Nm pada 7.500 rpm. Teknologi Honda Sonic 125 ini sudah terbilang cukup maju untuk Aygo di zamannya, karena mesinnya sudah menggunakan sistem pendinginan radiator, lengkap dengan kipas elektrik yang otomatis akan menyala jika kondisi mesin terlalu panas. Honda Nova Sonic 125 mendapatkan facelift design pada tahun 2003 dengan ubahan berupa mica sen diganti warna bening, kemudian visor headlampnya dibuat terpisah, bentuk cover headlamp baru yang mempunyai cekungan di bagian bawah, bel belakang berwarna hitam, serta background speedometer dirubah menjadi warna putih. Kemudian pada tahun 2005, Sonic 125 kembali mendapatkan facelift design, yang mana perubahannya bisa dilihat dari headlamp dan stop lampnya yang tampil dengan desain baru, bodyworknya tampil lebih padat dan sporty, garis-garis pada bagian sayap samping depannya terkesan lebih simpel, kemudian warna mesinnya menjadi hitam, susunan panel speedometer baru, namun kelengkapannya masih tetap sama, serta bagian kaki-kaki dari semula memakai velg casual palang 6, diganti memakai velg casual palang 5, untuk varian Sonic 125 RS Super. Kedua versi facelift Honda Sonic 125 ini kabarnya hanya dijual melalui importer umum dan hanya dipasarkan dalam kurun waktu tahun 2003 sampai tahun 2009. Setelah penjualannya berhenti, AHM menggantikan Honda Sonic 125 CPU Thailand ini dengan versi lokalnya, yaitu Honda CS1 Super Absurd yang desainnya melampaui ekspektasi konsumen pada waktu itu. Berikutnya ada Suzuki Raider 125 yang menjadi leluhur Satria FU. Sama halnya seperti Sonic 125, motor ini juga didatangkan secara CPU dari Thailand dan dijual dalam kurun waktu tahun 2002 sampai tahun 2004. Kala itu Raider 125 dijual oleh HTPM Suzuki di Indonesia dengan bandrol harga Rp16.800.000. Namun motor ini tidak dijual secara luas di semua dealer Suzuki, melainkan hanya dijual di beberapa dealer saja. Secara tampilan, Raider 125 mengusung desain yang cenderung membulat,
bodyworknya terkesan lebih padat dari Satria FU, serta kaki-kakinya menggunakan velg case wheel palang 5. Sesuai namanya, Suzuki Raider 125 mengusung mesin berkapasitas 125 cc. Basic mesin ini sama seperti yang digunakan pada Suzuki FX125, atau bisa dibilang juga merupakan versi downgrade dari mesin FXR 150. Diameter pistonnya berukuran 57 mm dengan stroke 48,8 mm, berpendingin oil cooler, DOHC 4 klep dengan pengkabutan bahan bakar karburator Mikuni BS 26 mm, serta transmisinya 6 percepatan. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 13,3 horsepower pada 10.500 rpm. Pada tahun 2004, beberapa importer umum mendatangkan versi upgrade dari motor ini, yaitu Suzuki Raider 150. Karena pada waktu itu, Raider 150 sudah mulai ramai beredar di Thailand, bahkan sampai ke negara tetangga kita, Malaysia. Suzuki Raider 150 inilah yang nantinya menjadi cikal bakal Satria FU Karbu yang nantinya akan dijual di Indonesia. Meskipun Raider 150 ini sekilas mirip dengan Satria FU generasi pertama, motor ini mempunyai beberapa perbedaan, di mana desain cover bodi depannya lebih minimalis dan bagian bawahnya terdapat undercrowl, sehingga bagian mesinnya nampak lebih terekspos. Kala itu, Raider 150 dijual oleh importer umum dengan bandrol harga yang sangat fantastis, yaitu 26 jutaan, atau bisa dibilang 4 jutaan lebih mahal dari harga Thunder 250, yang sama-sama berstatus sebagai motor CBU. Suzuki Raider 150 dibekali mesin berkubikasi 150 cc DOHC 4 klep, berpendingin oil cooler, karburator Mikuni BS 26 mm, serta transmisinya 6 percepatan. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 16,5 horsepower di 9.500 rpm, serta torsi puncak 12,4 Nm pada 8.500 rpm. Melihat peminat Suzuki Raider 150 yang semakin banyak, tidak lama setelahnya TPM Suzuki Indonesia pun berulah dengan mendatangkan Raider 150 CBU Thailand yang di-branding ulang dengan nama Satria F150. Model ini kemudian dikenal luas di Indonesia sebagai Satria FU CBU. Satria FU CBU ini pertama kali tampil di ajang Jakarta Motorcycle Show pada tanggal 6 September tahun 2004. Kedatangan motor ini menjadi bahan perbincangan pada waktu itu, dikarenakan Suzuki membandrolnya dengan harga 16 jutaan, sehingga para fans Suzuki yang sebelumnya sudah terlanjur membeli Raider 150 dari importer umum pun sakit hati, karena harga yang ditawarkan jauh lebih murah. Untuk segi permesinan, Satria FU CBU ini mempunyai spesifikasi yang sama seperti Raider 150. Hanya saja tampilannya sedikit berbeda, karena desain plastik cover bodi depannya dibuat menyambung dari atas sampai bawah, sehingga bagian head cylinder mesinnya tertutupi oleh cover bodi baru ini. Oh iya, Satria FU CBU Thailand ini tidak mempunyai fitur electric starter, sehingga mesti diselah terlebih dahulu untuk menyalakan mesinnya. Barulah pada tahun 2006, Suzuki memutuskan untuk merakit motor ini secara CKD di Indonesia, untuk kemudian ditambahkan fitur baru berupa electric starter. Satria FU CKD mempunyai desain yang masih identik dengan versi CBU. Perbedaan yang paling mencolok bisa dilihat dari warna frame, bottom shock depan, dan juga swing arm belakang, di mana FU CBU mempunyai warna silver, sedangkan versi CKD mempunyai warna hitam. Satria FU versi CKD ini beredar dari tahun 2006 sampai tahun 2008. Setelahnya Satria FU berganti desain sampai akhirnya menjadi Satria FU injeksi yang kita kenal sampai sekarang. Nah, oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.